Hai, saya Iyas dan ini adalah hari kelima saya dalam rangka belajar bicara di depan kamera dan hadir di depan kamera sambil sharing soal proses kreatif saya dalam menulis esai reflektif filosofis dengan pendekatan eksistensialisme dan stoikisme. Jadi hari ini saya ingin sharing soal alasan kenapa saya memilih platform Medium untuk menulis. Jadi sebenarnya saya membuat akun Medium itu dari tahun 2014, jadi bisa dibilang ketika Medium pertama kali hadir di Indonesia, itu saya udah langsung bikin akun. Kan waktu itu kalau nggak salah, terkoneksi dengan, akun Twitter kita. Nah, terus tapi dari seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ngeblog itu dari tahun 2011. Nah, waktu saya awal-awal ngeblog dari tahun 2011 sampai tahun 2019, itu saya tuh lebih aktif di Blogspot. Jadi akun Medium saya itu kayak mati suri gitu istilahnya. Jadi saya punya akun Medium tapi cuma untuk membaca aja. Kemudian di tahun 2020 saya mulai aktif, sesekali saya bikin review film, ulasan buku di sana dan tapi juga nggak yang aktif-aktif banget tiap bulan ada postingan gitu loh. Masih kayak, musim-musiman nulisnya di Medium juga gitu. Lalu kemudian di tahun 2024 saat saya sudah resign dan memutuskan untuk memberi kesempatan kepada diri saya lagi untuk menulis, saya akhirnya memilih Medium untuk menuliskan esai-esai reflektif yang saya tuliskan. Nah, kenapa Medium? Kenapa nggak yang lain? Kan ada kayak, kenapa nggak balik ke Blogspot atau kenapa nggak ke WordPress atau yang lainnya gitu. Sebenarnya Medium, saya memilih Medium karena di Medium itu lebih simple, tampilannya itu lebih clean, lebih apa ya, tidak banyak fitur yang aneh-aneh gitu loh. Mungkin kalau sekarang sih, lebih udah setelah ada update tuh memang sedikit ada perubahan yang, agak ribet untuk saya pribadi di awal-awal, tapi sebelumnya Medium itu benar-benar lebih simpel, lebih nggak neko-neko banget lah gitu. Jadi, saya sebagai user, baik itu sebagai pembaca ataupun penulis benar-benar bisa menikmati, waktu saya di Medium. Pengalaman yang saya dapatkan tuh cukup menyenangkan di Medium karena saya nggak perlu memikirkan, tampilannya, saya nggak perlu memikirkan, fitur-fitur aneh ketika membaca, saya nggak takut akan tiba-tiba keluar pop up atau kayak gimana-gimana gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini saya juga sempet itu sih, tertarik juga untuk mencoba Substack, kalau teman-teman tahu. Jadi bukan tahun kemarin, iya tahun 2025 kemarin saya sempat, mencoba mengulik Substack, tapi yang belum sampai deep banget, belum sampai dalam banget. Jadi cuman sebatas bikin, terus follow beberapa akun, baca-baca, tapi belum sempet yang gimana kalau saya sebagai seorang penulis, menerbitkan tulisan di sana gitu, kayak prosesnya seperti apa gitu, halaman editorialnya seperti apa. Jadi saya belum sempet yang sejauh itu. Saya bikin akun Substack saat ini hanya untuk sebagai pembaca aja gitu. Nah, mungkin selanjutnya kalau memang Substack lebih menyenangkan daripada Medium dan lebih apa ya, lebih simpel lagi, mungkin saya akan memperhitungkan untuk pindah ke Substack, tapi untuk saat ini saya akan tetap menggunakan Medium karena ya itu tadi, tampilannya simpel, nggak yang saya harus memikirkan apa namanya, pengaturan itu loh. Kalau di Blogspot kan dulu kita sering ngebikin codingan sendiri biar kayak banner-banner itu cukup di sidebar kita atau bikin header, mikirin footer gitu kan dulu kalau kita di Blogspot seperti itu. Nah, kalau di Medium tuh enggak gitu. Jadi saya cuman konsen untuk bikin kontennya aja, konsen untuk menulis aja tanpa harus memikirkan hal-hal yang perintilan seperti itu gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana? Teman-teman lebih suka menulis di Medium, Blogspot, WordPress, atau mungkin teman-teman sekarang sudah merupakan menjadi penulis aktif di Substack? Kalau semisal ada penulis Substack di sini, bisa sharing kelebihannya apa daripada platform yang lain. Saya kira cukup untuk di hari kelima ini. Terima kasih, semoga saya konsisten.